Akhirnya teman-teman ada juara baru gitu ya, nggak juara gitu-gitu aja nih di MPL ID. Dan semoga aja kedepannya hal... Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News bersama aku Faisal. Dan di video kali ini kita akan kembali lagi masuk ke segmen DB Esport. Akan ada banyak hal yang akan kita omongin teman-teman, mulai dari MPL, Hoka Championship 2024 sampai dengan roster terbaru Valorant milik Boom Esport teman-teman. Tapi sebelum lebih lanjut teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke, mari kita mulai videonya. Di berita kita yang pertama teman-teman datang dari MPL ID yang mana per kemarin ya teman-teman, ini sekarang kita take untuk hari Senin tanggal 28 Oktober 2024. Jadi kemarin hari Minggu itu resmi menjadi akhir penutup untuk musim MPL ID season 14 di mana tim Liquid untuk pertama kalinya berhasil menjuarai MPL ID teman-teman ya, walaupun kemarin-kemarin kan sempat tuh namanya Aura, walaupun Aura sudah ikut cukup panjang di MPL ID, tapi baru kali ini ya, baru setelah ia itu berganti nama jadi tim Liquid ini bisalah lolos ke babak Grand Final dan sampai mewakili Indonesia untuk M6 bersama dengan RRQ teman-teman. Walaupun pertandingan kemarin sangat amat seru ya teman-teman ya, ada jual beli serangan, jual beli round gitu ya. Jadi pada Grand Final MPL ID Season 14 antara RRQ dan juga tim Liquid ini berlangsung sengit dalam 7 game teman-teman. Di game yang pertama tim Liquid ID menang dengan strategi yang cukup agresif dan juga adanya pertahanan yang sangat kuat teman-teman. RRQ kemudian menyamakan skor dengan skor 1-1 di game kedua dengan mengantisipasi hero chip yang jadi kunci kemenangan dari tim Liquid ID sebelumnya. Kemudian pada game ketiga dimenangkan oleh RRQ yang mulai menguasai pola permainan dari tim Liquid ID, sementara di game keempat kembali dikuasai oleh tim Liquid ID yang mendominasi dari jumlah total kill teman-teman. Lalu kemudian RRQ ini unggul lagi di game kelima dengan dominasi jungle dan koordinasi yang sangat apik, mengubah skor jadi 3-2, dan kemudian di game ke-6 tim Liquid berhasil menyamakan kedudukan kembali dengan permainan yang penuh dengan semacam disiplin gitulah ya. Nah, pada game ke-7 nih, game penentuan di mana tim Liquid ini bisa tampil tanpa beban dan juga memenangkan pertandingan merebut gelar juara MPL ID Season 14 dengan skor akhir 4-3. Sekali lagi selamat untuk tim Liquid ID yang sudah memenangkan gelaran MPL Season 14 ini, dan semoga ya akhirnya teman-teman ada juara baru gitu ya, nggak juara gitu-gitu aja nih di MPL ID. Dan semoga aja kedepannya hal seperti ini nih sangat seru ya teman-teman ya, nggak cuman tim-tim itu aja yang jadi pemenangnya, ada tim-tim baru, tim-tim yang cukup bisa mendominasi, tim-tim yang sudah lama menjuarai tim MPL gitu ya, dan ini menjadi pertanda yang bagus untuk skena MPL ID Indonesia teman-teman. Kita lanjut ke game selanjutnya yang akan kita bahas adalah tantangan atau salah satu pesaing dari MPL atau game ML teman-teman, dimana Hoka atau Honor of King itu kemarin juga menggelar suatu acara yang namanya Hok Championship 2024. Nah, Hok Championship 2024 ini sebenarnya adalah kasta tertingginya kalau aku nggak salah ya dari game Hok gitu teman-teman. Jadi pada pagelaran kemarin yang diselenggarakan di Indonesia, tepatnya pada venue Kemang Village itu teman-teman ya. Jadi ini tuh mempertemukan antara tim Dominator melawan tim BSE teman-teman. Sedangkan tim Dominator ini adalah tim asli dari Indonesia teman-teman. Jadi ini adalah pertandingan antara tim Indonesia melawan tim Malaysia yang diwakili oleh tim BSE teman-teman. Nah, pertandingan sederhananya tidak berlangsung dengan cukup lebih ke arah total dominasi dari tim Malaysia atau dari tim PSC ini teman-teman. Sayangnya Dominator tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup berat gitu ya, sampai bisa memberikan poin untuk Dominator teman-teman. Nah, di game yang pertama BSE ini mengandalkan pemain seperti Dia, Yuhan, Kanmo, dan juga Arli dan juga Sunci, yang mana berhasil membuat Dominator ini kewalahan pada game yang pertama teman-teman. Meskipun Dominator sempat memiliki peluang untuk membalikan situasi, mereka akhirnya tetap kalah pada menit 15:35. Nah, keadaan kemudian tak kunjung membaik untuk Dominator di game kedua dan juga game ketiga, yang mana berakhir lebih cepat dengan kemenangan BSE menggunakan formasi permainan yang serupa mengandalkan Yuhan dan juga Dia. Nah,
pada game yang terakhir atau game penentuan ini adalah Dominator ini sedikit mengubah susunan pemain, memasukkan Hansin untuk Freddy, dan kemudian memberi secercah harapan untuk comeback. Namun sayangnya harapan itu pupus teman-teman, dan Dominator harus menerima kekalahan telak 4-0 di depan para pendukungnya. Ini sangat sayang sekali dan sekaligus menjadi suatu prestasi untuk Indonesia bisa ada di posisi runner up teman-teman ya. Mengalahkan beberapa tim-tim Malaysia lainnya. Sebenarnya kalau waktu itu di babak semifinal itu tuh tim Dominator adalah satu-satunya tim dari Indonesia, di lain sisi itu melawan 3 tim dari tim Malaysia teman-teman. BTW Malaysia jago juga nih ya dipikir-pikir ya. Dan itu adalah recap dari pertandingan HOK Championship 2024. Sekali lagi congratulations untuk tim PSA dari Malaysia yang sudah memenangkan HOK Championship 2024 ini. Kita nggak tahu nih ke depannya apakah HOK Championship ini akan dibuat model franchise-nya atau enggak, apakah akan mengikuti skema permainan seperti Mobile Legend gitu ya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja nih ke depannya akan seperti apa, oke? Dan lanjut teman-teman, di berita terakhir kita ada roster terbaru akhirnya yang sudah apa ya bahasanya ya, yang sudah melengkapi roster dari Valorant Boom Esports teman-teman, di mana Dose9 adalah pelengkap atau pengganti dari Zespio yang menjadi controller di Boom Esports sebelumnya. Yang mana kita tahu teman-teman kalau Boom Esports ini itu berhasil menjadi perwakilan Indonesia untuk lolos ke babak VCT Pacific 2025 nanti teman-teman, menggantikan Blitz Esports yang sebelumnya terkena masalah finansial atau masalah apa gitu ya, yang mengharuskan tim tersebut itu cabut teman-teman, dan harus digantikan oleh Boom Esports sebagai runner-up VCT Ascension 2024 di Jakarta kemarin. Nah, kabarnya kemudian setelah ada kabar tersebut teman-teman, ada beberapa perombakan baik itu dari segi coach dan juga segi player dari Boom Esports, di mana dari segi player itu yang dikeluarkan itu Zespio, di mana ia adalah sebelumnya menjabat atau mengambil alih posisi controller, sedangkan pada posisi coach sayangnya coach Miao yang sudah mendampingi para anak-anak Boom Esports dari waktu yang sangat lama ini dikeluarkan atau digantikan dengan asisten coachnya ya, atau ya asisten coach ya kalau aku nggak salah, itu Mas Fidel Wow. Dan itulah kemudian seiring berjalannya waktu mencari-cari pemain-pemain kelima baik dari Indonesia atau dari mancanegara, akhirnya bertemu dengan Dose9 teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum tahu Dose9 itu siapa, Dose9 ini adalah salah satu player berkebangsaan Kazakhstan yang sebelumnya memperkuat roster dari Revenant teman-teman. Nah, Revenant ini sendiri adalah tim asal India yang kemarin menjuarai VCT Challengers untuk India dan mewakili tim India untuk bisa tanding di VCT Ascension, yang mana sayangnya Revenant sendiri kalau aku nggak salah itu lolos jadi tim ke-7 atau ke-8 gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan tim yang oke-oke banget. Nah, tapi kalau Revenant-nya performanya seperti itu, tapi Dose9 ini nggak bisa dibilang performanya itu menurun teman-teman, karena Dose9 ini bisa dibilang kalau teman-teman lihat VLR itu tuh dia itu gendong-gendong Revenant gitu ya teman-teman ya, mulai dari beberapa match atau beberapa map penentu kayak di babak group stage ataupun babak final, dia itu sering lah nongkrong di top frag gitu, antara top 1 atau top 2 nya gitu teman-teman, antara Sultan atau Dose9 gitu mestinya ya. Dan ini semoga menjadi kabar yang baik untuk Valorant Boom Esports, dimana kedepannya kita harapkan agar para serigala-serigala ini berhasil tampil gemilang pada VCT Pacific 2025. Nggak sabar teman-teman, apakah kira-kira Dose9 ini bisa menjadi apa ya, momok yang cukup diperhitungkan untuk para tim-tim yang lain gitu ya, yang sudah ada di VCT Pacific, untuk bisa memperhitungkan Boom Esports ini apakah menjadi musuh yang layak teman-teman. Well, sebenarnya ini ada beberapa perdebatan ya, apakah Dose9 ini, karena kan dia sebenarnya bukan orang kebangsaan Indonesia gitu ya, jadi dia itu punya semacam rintangan bahasa untuk tim-tim atau rekan-rekan satu timnya teman-teman. Jadi kita harapkan agar bergabungnya Dose9 ini juga segera klop, segera bisa menemukan chemistry mereka agar bisa membantai tim-timnya VCT Pacific yang lain, oke? Kalau teman-teman punya pendapat atau punya opini lain pada video ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan sepertinya itu saja recap atau beberapa berita-berita yang telah terjadi di minggu lalu teman-teman, dan ini adalah edisi 28 Oktober 2024. Kalau teman-teman menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan info-info yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan ada di TikTok. Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.